Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh Masjid Al-Mujahidin, as'adakumullah hayatakum. Mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah melimpahkan nikmat dan karunia yang tak terhingga kepada kita. Mari kita selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, segenap sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pada saat kita salat, yaitu pada saat i'tidal, kita membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min say'im ba'du. Ya Allah, milik Engkaulah segala pujian, yang mana pujian itu memenuhi relung langit dan bumi, memenuhi semua tempat yang ada di alam semesta ini, dan di mana saja yang Engkau kehendaki. Doa sederhana ini memberikan gambaran dan sedikit informasi bahwasanya agama Islam yang Allah turunkan untuk menyelamatkan manusia diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini penyebarannya ini tentu saja juga sangat bergantung dan tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah mempermaklumkan bahwa di semua bagian muka bumi ini penuh dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga banyak peristiwa yang barangkali menurut kacamata manusia adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi di balik itu ternyata mempunyai hikmah yang luar biasa, termasuk diantaranya adalah dalam penyebaran agama Islam itu sendiri.
Agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah di abad ke-7. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir 571. Kemudian pada tahun itulah agama Islam menyebar. Setelah Nabi ada fase Al-Khulafa Ar-Rasyidun sampai tahun 40 Hijriah. Setelah itu Bani Umayyah sampai 132 Hijriah. Setelah itu Bani Abbas sampai tahun 1258, yang mana pada masa ini kalau dalam pendekatan sejarah peradaban Islam disebut dengan masa kejayaan, masa kekuatan, masa integrasi persatuan umat Islam sehingga melahirkan the golden age of Islam. Islam disebar di sekitar Jazirah Arab sampai ke Afrika Utara, sampai ke Spanyol, sampai ke India, sampai ke Cina, sampai ke Kaukasus di Rusia Selatan. Itu pada masa kejayaan. Pada saat jaya umat Islam bisa melakukan futuhat, pembebasan tempat-tempat wilayah di mana orang terbelenggu, dijajah oleh kekuatan-kekuatan yang menjadikan manusia terbelenggu, maka disebut dengan futuhat. Nah, setelah itu 258 sampai abad ke-18 ini adalah masa disintegrasi, perpecahan umat Islam, ditandai dengan jatuhnya Baghdad kepada Hulagu bangsa Tatar, ditandai dengan jatuhnya Yerusalem kepada pasukan salib, ditandai dengan terjadinya polarisasi, perpecahan antar mazhab, baik itu mazhab akidah, mazhab fikih, mazhab tasyawuf, ditandai dengan terjadinya perpecahan antar bangsa, Arab, Parsi, Turki, tidak ada persatuan. Saya katakan tadi, ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Masa disintegrasi. Tapi ternyata masa disintegrasi ini mempunyai hikmah. Yaitu apa? Penyebaran Islam ke timur jauh, ke Asia Tenggara, yaitu ke wilayah Nusantara. Di saat para ulama
dalam tanda kutip pada saat itu adalah guru-guru sufi, pengamal-pengamal tasawuf, merasa gerah dengan kehidupan yang penuh dengan pertentangan, permusuhan, percekcokan di Timur Tengah, di pusat-pusat kerajaan Islam. Maka kemudian mereka mencari wilayah yang belum terjamah dakwah Islam. Maka kalau dikatakan kapan Islam itu masuk di Nusantara, orang ada mengatakan macam-macam, abad ke-7, abad ke-10, kemudian abad ke-13. Ini semua benar, 7 sudah ada orang per orang yang masuk Islam. Abad ke-10 ada sekelompok orang Islam, tetapi secara masif dilihat daripada 1258 berarti abad ke-13. Maka kegerahan para guru-guru sufi yang mencari wilayah Islam itu adalah pada saat-saat itu, abad ke-13 ke belakang. Maka kemudian berdirilah mulai saat itu kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, mulai dari Samudra Pasai, kemudian Malaka, kemudian di Jawa Demak, Pajang, Banten. Ya kalau di Kalimantan tahun abad ke-16, yaitu tahun 1526. Terus saja sampai nanti pada tahun-tahun itu berdirilah kerajaan-kerajaan Islam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi, Rabbana lakal hamdu mil'us sama, seluruh muka bumi ini nanti ada hikmahnya. Nah, ini khusus bagi bangsa kita, ini hikmah yang pertama. Setelah itu 1596 datang Belanda. Sebelumnya 1512, 1513 Portugis dan Spanyol datang ke Nusantara. Tapi sebelumnya sudah berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku sudah berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Sehingga pada saat orang mengatakan bahwa kita dijajah selama 360 tahun, 350 tahun, bisa juga dikatakan bahwa kita berjuang untuk membebaskan diri dari kolonialisme selama 350 tahun bagi suku-suku tertentu. Ini hikmah daripada kita ini memeluk Islam. Amerika, yang disebut dengan Amerika sekarang itu, dari selatan sampai ke Kanada Utara itu, yang disebut dengan orang Amerika, ya orang-orang Eropa. Padahal sebelumnya di situ ada bangsa Inca, bangsa Indian yang populasinya sekitar 50 juta, habis dibantai. Maka mulai Argentina, paling selatan, Chile, Brazil, Meksiko, Amerika Serikat, Kanada, itu orang-orang dari Eropa. Di Australia ada orang aborigin. Habis yang namanya Australia ya orang Eropa. Di Selandia Baru juga demikian. Orang Maori, habis orang Maori. Adanya orang Eropa. Nah, kita di Nusantara ini karena adanya agama Islam yang mempunyai spirit perlawanan dan perjuangan,
bahwa kita adalah manusia yang dilahirkan merdeka, yang ayatnya mengajarkan jahidu fillah haqqa jihadih. Karena yang lebih dahulu itu adalah orang Islam. Jadi orang yang tadinya animisme, dinamisme, Hindu, Buddha beralih menjadi agama Islam. Dengan tidak mengecilkan perjuangan saudara-saudara kita yang lain. Ada juga pahlawan dari Nasr, tapi mereka belakangan. Pada saat para penjajah datang, kemudian ada terjadi konversi di daerah-daerah yang belum memeluk agama Islam. Di Manado, di Minahasa, di pedalaman-pedalaman Sumatera, di pedalaman Jawa, di pedalaman Kalimantan. Kemudian dari mereka juga ada para pejuang. Tapi pada intinya adalah orang Islam yang berjuang. Kemudian kita bisa bertahan. Maka penduduk Nusantara ini masih hidungnya pesek, kada manjong kayak orang Amerika, kayak orang Australia, kayak orang Selandia Baru. Kita tetap orang Indonesia yang alhamdulillah beragama Islam, disebabkan karena tadi perpecahan, pertentangan, disintegrasi di Timur Tengah, pusatnya Islam, kemudian Islam menyebar ke Nusantara. Karena Nusantara ini lurus itu nah, lautnya langsung Saudi itu. Kalau ke Cina itu naik gunung Tenggalih itu. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi setiap peristiwa itu ternyata membawa dampak dan luar biasa. Nah, kemudian ada sebagian ulama yang menafsirkan ghulibatur rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Rum dikalahkan. Pada waktu sebentar nanti mereka akan mengalahkan musuhnya, yaitu Parsi. Nah, pada saat itu, pada saat Rum kalah dari Parsi, orang-orang Makkah senang. Karena secara emosional orang Parsi itu orang musyrik, menyembah api. Orang Mekah menang. Orang Rom itu menyembah Allah, walaupun ada penyimpangan. Ghulibatir Rum, dikalahkan Rom. Tetapi dalam waktu sedikit setelah itu Rom akan menang. Ternyata informasi Al-Quran juga betul. Kemudian setelah itu Parsi kalah dengan Rum. Maka orang Islam senang dengan informasi yang disampaikan oleh Al-Quran ini. Dari ayat ini sebagian ulama mengatakan bahwa kita Nusantara, khususnya Indonesia ini, kalau dihitung dengan kekuatan jauh bisa menang. Tetapi apa? Ujar ulama ini adalah isyarat bahwa Allah akan memenangkan kita dengan peristiwa besar yang terjadi. Kita dijajah oleh Belanda, tetapi kita tidak surut. Kekuasaan-kekuasaan kayak di Banjar ini sampai tahun 1904 Hanyar Ampeh kalah, bisa dikuasai. Pangeran Muhammad Seman kalah dengan Belanda. Aceh 1914. Sehingga kemudian disebut dengan Hindia Belanda. Kenapa ngalih mengalahkan? Karena memang Belanda sudah maju. Penduduknya sedikit, tapi pakai astol. Nah, pakai pistol. Kita pun pakai apa? Orang Aceh pakai rencong, orang Banjar pakai mandau. Bayah hanya hendak anu mandau, ditimbaknya dar. Maka kalau dilihat dengan pendekatan ini, tidak bisa merdeka. Tapi ternyata tahun 39 terjadi perang dunia.
Tahun 42 Jepang umpat juga perang dunia. Si Jepang kemudian datang, mulai Tarakan ke Balikpapan, kemudian turun terus, kalah bertekuk lutut Belanda. Nah, jadi nang mengalahkan tuh kada kita, Jepang. Bertekuk lutut, Belanda pergi tanpa syarat meninggalkan Hindia Belanda. Maka kemudian Indonesia ini, Nusantara ini dikuasai oleh Jepang 1942. 1945 Jepang dibom oleh Amerika. Dibom, sekali dibom, kedua kali dibom. Jepang ini mun 3 kali kacau ya. 2 kali Hiroshima, Nagasaki luluh lantak. Maka kemudian Jepang menyerah. Imah menyerah Bang. Sebelumnya kan Jepang berjanji hendak memerdekakan Indonesia ini. BPUPKI PPKI tanggal 24 Agustus. Tapi kemudian para pemuda memaksa Soekarno-Hatta agar kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal asalnya 16. Lalu kemudian tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemerdekaan ini Jepang menyerah, Belanda belum datang. Karena dalam konvensi siapa yang menang perang, yang kalah perang harus mengembalikan kepada negara penjajah sebelumnya. Nah, lalu kita nyatakan kemerdekaan itu. Kalau kadada perang dunia kedua, ya kadada perang dunia kedua, waktu itu Belanda masih berkuasa dengan sangat kuat. Pada saat Jepang berkuasa, lalu Jepang karena kalah perang lalu membentuk peta, membela tanah air, membentuk Sudancho, Sudako dan sebagainya. Ya, dilatih perang menjadi cikal bakal tentara Indonesia ini. Nah, ini hikmahnya. Gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Artinya luar biasa. Ini betul-betul rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini mendapatkan rahmat Allah luar biasa. Satu bangsa, seluruh Nusantara ini 1928 satu bahasa, bahasanya bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu bukan bahasa yang terbesar. Penduduk terbesar orang Jawa. Jakanya kita nih bahasa Jawa nang kayak orang Suriname. Ya. Bahasanya bahasa Melayu. Bahasa yang tidak banyak tingkatan strata sosialnya. Satu bangsa. Kemudian kita merdeka, satu negara. Syukur, sekali lagi syukur. Karena dijajah Belanda, satu demi satu kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini. Nang di Kalimantan ini aja nalah, ada kerajaan Sambas, ada kerajaan Pontianak, ada kerajaan Kota Waringin Barat, ada kerajaan Kota Waringin Timur, ada kerajaan Banjar, ada kerajaan Tanah Bumbu, ada kerajaan Kota Baru, ada kerajaan Tanah Grogot, ada kerajaan nang di Samarinda itu apa? Kutai Kartanegara, ada kerajaan Bulungan, ada kerajaan Berau, ada kerajaan Tarakan. Oh, berapa sudah tahu? Ditundukkan oleh Belanda. Nang paling terakhir kerajaan Banjar 1904. Maka kemudian menjadi Hindia Belanda. Begitu merdeka, yang merdeka itu adalah seluruh wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Nah, nang uyuh memerangi tadi Belanda, maka menjadi satu negara. Nah, ini Masya Allah, berkat rahmat Allah yang maha kuasa.
Kabulujuran penduduknya muslim. Waktu itu yang muslim banyak. Nah, belakangan aja nang kristenisasi itu terjadi. Mulai tahun 50-an, 60-an, 70-an dengan mie, karena memang orang Indonesia masih sangat miskin, diberi mie aja hakun. Kalau wayah ini serangan pajar, ada kau lagi mie goreng toh. Pinandu benar sudah. Ya. Satu negara. Apalagi kelebihannya? Ternyata satu negara ini pecah-pecah lagi, Republik Indonesia Serikat. Lalu satu kesatuan pada tahun 50, Fakta Integrasi Muhammad Nasir menjadikan kita kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini nikmat juga Muhammad Nasir, pejuang muslim. Satu negara, asalnya negara kita itu hanya Yogyakarta dan Jakarta, selebihnya negara serikat. Ternyata walaupun negara kesatuan, di antara dua pulau kita ini ada laut internasional. Laut Jawa itu laut internasional, Selat Sulawesi laut internasional, Selat Karimata laut internasional, Antara Sumatera laut internasional. Kenapa? Karena hanya 12 mil laut yang menjadi wilayah Republik Indonesia. Tahun 57 Juanda kemudian membuat deklarasi Juanda sehingga menjadi negara, tanah airnya menjadi negara Indonesia. Tanahnya iya, ampun Indonesia. Lautnya ampun Indonesia. Walaupun wayah ini banyak nang lalu itu beizin, bayi lalu hanya beizin. Kenapa? Karena kita kurang berdaulat. Australia kalau membawa batu bara menjual ke Cina itu, ini jalan lewat Selat Lombok sampai lewat Selat Sulawesi. Jika kita kuat, kamu hendak lewat sini setonnya bayar 2.000. Bila kada bayar, kada boleh lewat sini. Bakulilingnya lewat Papua Nugini itu bertambah 4.000 kilometer. Berapa biayanya tuh? Nah, maka tahun 58 itu menjadi sebuah tanah air. Tanahnya ampun kita, airnya kita. Nah, yang tak tinggal sedikit adalah satu lagi, satu kesejahteraan dan satu kesetaraan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini Indonesia. Jadi ada hikmah semua kejadian itu. Kalau kita tarik di Timur Tengah, kemudian ada hikmah enggak? Perang Afghanistan, perang Suriah. Mungkin kita melihat, ya aduh perang, kita enggak suka perang. Tapi hikmahnya apa? Ternyata di Australia, di Selandia Baru, di Eropa itu banyak sekali orang-orang Syria, orang-orang Afghanistan yang bermigrasi. Mungkin kalau wayah ini jumlahnya masih di bawah 5%, tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin 100 tahun yang akan datang, perpindahan itu. Yang terakhir ini yang terjadi, ini luar biasa yang terjadi, yang sama-sama menyayat hati kita, membuat hati kita luka. Perang di Palestina. Perang di Palestina sudah 17.000 lebih orang tewas, dibombardir oleh Israel. 17.000 kada didikitan bian. Yang mana itu 90% lebih yang meninggal adalah anak-anak dan orang tua. Dibunuh. Maka bahasanya hikmah yang bisa kita ambil satu, yang pertama, mereka rela menutup mata mereka, tetapi kemudian membukakan mata dunia. Mata dunia terbuka, negeri-negeri muslim terbuka.
Dan bahkan entah negeri-negeri non-muslim di Eropa, di Amerika terjadi demo di mana-mana agar kezoliman, kebengisan Israel itu dihentikan. Membuka mata dunia. Nah, hubungannya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard. Nah, ini ternyata di negeri-negeri non muslim. Kalau negeri muslim membuka mata kita nih. Kita nih yang tadinya pindah kada tahu, alhamdulillah mudah-mudahan menyumbang. Negeri muslim itu. Yang negeri non muslim ternyata terjadi banyak sekali orang masuk Islam karena peperangan di Palestina ini. Peperangan di Palestina. Di Selandia Baru banyak orang masuk Islam. Di Australia banyak orang masuk Islam. Di Eropa yang masuk Islam ini bukan, kalau tadi kan pindah migrasi. Kalau ini orang-orang Eropa, orang Australia, orang Selandia, orang Amerika masuk Islam. Dibukakan mata mereka. Apa sebabnya? Salah satu sebab, dan ini yang paling banyak, adalah karena mereka terbuka matanya. Ini orang Palestina di penjara sejak tahun 1948. Asalnya itu Palestina luas. 48 Israel memproklamirkan diri menjadi negara. Kemudian mereka berperang, Arab kalah, beganal negaranya. Tahun 50-an perang, Arab kalah pulang, beganal pulang negaranya. Tahun 67, 5 negara Arab menyerang secara serentak Israel. 6 hari aja kalah pulang. Sampai Sinai, dataran tinggi Golan dikuasai oleh Israel. Jadi teganlah pada nang wayah ini. Tahun 67 itu Sinai dikuasai, dataran tinggi Golan dikuasai, seluruh Palestina juga dikuasai. Kemudian orang-orang Palestina digeser, ada ke Ramallah, ke tempat-tempat pengungsian. Lalu tahun 73 perang minyak, Sinai, dataran tinggi Golan, kemudian beberapa tempat dikembalikan, termasuk juga Gaza yang tadinya diberikan kepada Mesir. Artinya apa? Orang-orang Palestina yang asalnya mempunyai negara, bahkan mereka yang mendukung kemerdekaan kita, negara Indonesia ini. Indonesia ini didukung oleh Palestina. Sebelum itu mereka sudah bebas dari penjajahan tahun 45 itu. Yahudi datang. Nah, setelah itu mereka hidup di bawah penjara Yahudi. Tapi yang menjadi pertanyaan, apalagi kejadian terakhir ini, bayi-bayi terbunuh, perut pecah, kepala pecah dibom, laki-laki terbunuh, suami terbunuh, anak terbunuh, istri terbunuh. Kehidupan sulit luar biasa di penjara yang paling luas. Minyak dibatasi, air dibatasi, air hujan aja dibatasi. Padahal hujan dari Allah. Kok mereka bisa bertahan hidup? Dan sebagaimana yang kita saksikan melalui media-media yang tidak resmi, wajah-wajah mereka menunjukkan orang-orang yang tegar, orang yang kuat. Sedih ya sedih, manusiawi, tapi mereka tegar. Ini ternyata memberikan inspirasi. Ini salah satunya. Ada seorang, saya lupa namanya, nyatakan, kenapa kok bisa begitu? Maka kemudian, nah ini kalau orang pintar, ia kembali kepada Al-Quran. Ia beli Al-Quran, tentunya karena dia bukan muslim, yang dibeli Al-Quran ya terjemah, The Holy Quran, terjemahan Yusuf Musa. Dia baca terjemahan itu, belum sampai 10 halaman, setiap kali ia membaca, melelehlah air mata keluar dari matanya.
Betapa ayat-ayat ini menyentuh orang yang tadinya tidak kenal Islam, hanya melihat perilaku, kesabaran, ketabahan, ketegaran orang-orang Palestina, membukakan matanya, baca Al-Quran, bukan Al-Quran Alif Lam Mim, bukan zalikal kitab. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dibaca terus. Kenapa ke orang ini? Ternyata ia dapati, oh, apa landasan keimanan mereka? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Itu terjemah. Lalu apa sambungannya? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Mereka hidup. Mereka hidup di sisi Allah. Walakin la tash'urun. Dia baca ini meleleh, menangis ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kamu pasti nanti dalam kehidupanmu akan diuji.
kehidupan ini tidak bisa. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim, karena perbuatan mereka. Nah jadi mudah-mudahan sekali lagi ayat Al-Quran, Masya Allah, ini hikmah yang terakhir ini, orang nang kada tahu sama sekali diberikan petunjuk oleh Allah karena Al-Quran. Umar bin Khattab nang tadinya musuh hendak membunuh Nabi, mendengar Toha ma anzalna alaikal Quran tashqa illa tazkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Ini anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Masya Allah, bergetar Umar masuk Islam. Nah di Amerika, di Eropa, di Australia, di Selandia Baru, di Jepang, di Korea, banyak orang yang sekarang kada tahu Al-Quran. Nah maka sedikit kalimat penutup, kita nang sudah lawas tahu Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab, supaya nikmat Al-Quran itu betul-betul kita rasakan. Sebagaimana saudara-saudara kita, Masya Allah, ulun tangis melihat, Masya Allah, yang tadinya kada berjilbab langsung pasang jilbab karena nang dibacanya ini ini betul-betul berasal dari Allah. Ternyata fenomena ini apabila Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah itu Rabbana lakal hamdu mil usam, artinya Allah yang mengatur. Kita berjuang tapi kita kada boleh memaksakan. Nang mengatur tuh Allah. Nah kasini Islam tuh kayak kasini. Semua muka bumi ini nanti akan diisi dengan orang Islam dengan aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.